Assalamualaikum Pak Nopi. Waalaikumsalam. Ya, Pak Nopi sehat? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya Pak di pendampingan individu 3 dengan saya Tias Idanisi, pengajar praktik dari Kota Depok. Nah, untuk pendampingan individu ketiga ini Pak, biasa kurun waktunya dilaksanakan 1 minggu sebelum Lokakarya 3. Rencananya nanti Lokakarya 3 itu akan diadakan di Kinderfield. Nah, itu lokasinya dekat Pesona ya Pak. Nah, nanti kita akan ke sana seperti biasa dengan kawan-kawan CGP hebat Angkatan 6 Kota Depok. Nah, izin Pak, saya menyampaikan tema pendampingan individu ketiga kali ini tentang implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Untuk fokus pendampingan individu ketiga, itu yang pertama, refleksi hasil survei feedback 360 dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Jadi nanti Pak Nopi tolong diceritakan kemarin hasil survei secara globalnya seperti apa dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid-murid, serta dari Bapak sendiri. Nah, yang kedua, kita berdiskusi tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Ini terkait nanti rencana RPP yang akan kita buat Pak untuk semester depan, berarti semester 2 ya Pak. Di kelas berapa, lalu materinya apa, lalu karena menggunakan kurikulum merdeka berarti nanti CP dan TP-nya apa, termasuk penilaiannya juga. Nah, yang terakhir kita berdiskusi tentang hasil Lokakarya 2 kemarin Pak di SMP 8 Depok tentang keterlaksanaan dari tahapan baca. Demikian Pak, terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Berikutnya rencana pembelajaran yang berdiferensiasi kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Ya, tolong diceritakan Pak. Baik, rencananya untuk semester 2 ini pada pelajaran fisika saya akan mengambil materi energi terbarukan dengan kurikulum merdeka di kelas 10 dengan CPN kompetensi atau CP-nya yaitu pada fase E memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Lalu menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia terkait dengan energi alternatif. Nah, tujuan pembelajarannya atau TP-nya yaitu menganalisa keterbatasan sumber energi dan dampaknya serta merancang penggunaan sumber energi alternatif di lingkungan sekolah seperti biomasa, wind turbin, mikrohidro, sel surya dan lain sebagainya. Ya, baik. Bapak, saya mau ada pertanyaan nih. Untuk CP dan TP ini kira-kira nanti untuk penilaiannya seperti apa Pak rencana Bapak? Baik. Rencananya ini untuk yang TP ini dengan sumber energi alternatif kita akan coba terapkan pembelajaran diferensiasi produk. Jadi siswa nanti akan kita modelnya adalah project based learning, sehingga nanti menghasilkan suatu produk di mana nanti mereka akan membuat wind turbine atau biomasa atau mikrohidro sesuai dengan apa yang mereka inginkan seperti itu. Jadi setiap kelompok nanti akan berbeda-beda. Oh gitu. Nah, cara membaginya gimana? Apakah diundi atau seperti apa? Nanti karena ini berdiferensiasi, maka ini nanti siswanya yang akan memilih sendiri. Jadi anaknya lebih condong ke mana? Misalnya ke sel surya, maka anak-anak sel surya membuat energi alternatif dengan sel surya. Lalu yang ingin dengan energi angin, berarti dengan wind turbine seperti itu. Jadi dengan keinginan dan keahlian mereka masing-masing seperti itu. Itu kalau dari semua itu ada nggak kira-kira nanti yang nggak milih gitu? Oh, ini nggak kepilih, ini susah misalkan gitu. Ya. Kemungkinan yang agak sulit itu di biomasa ya, karena ini berhubungan dengan kotoran biasanya ini. Nggak mau ya, jadi biasanya ya biomasa ini berhubungan dengan biasanya hasil produk ternak gitu. Jadi kotorannya ternak sapi atau enggak ternak-ternak lainnya seperti itu. Karena di Depok ini agak sulit untuk ternak, biasanya kita memilihnya wind turbine, mikrohidro sama sel surya biasanya 3 itu. Ya, tapi itu semuanya pasti ada yang milih ya Pak? Ya, biasanya ada yang milih. Oh gitu, baik. Untuk penilaiannya nanti adakah untuk tes tertulisnya? Untuk di tes tertulis nanti tetap ada nantinya di setiap akhir tujuan pembelajaran berakhir, maka nanti ada tes tulis berupa tes
PG maupun isian tentang energi alternatif gitu. Selain nanti juga ada penilaian kolaboratif di siswanya seperti itu. Oh ya, oke, baik Bapak. Silakan dilanjut. Berikutnya adalah keterlaksanaan dari tahapan bagja. Ya. Yang sudah terlaksana dari tahapan bagja di SMA Cakra Buana, yaitu dengan visinya mewujudkan generasi unggul yang berkebinekaan global dan kreatif, kita ingin merumuskan perubahan prakaraksanya, yaitu menumbuhkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, yang sudah kita lakukan yaitu kita coba dengan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, yaitu dengan coba ke siswanya itu atau ke muridnya itu pembelajaran dengan teknologi TI atau teknologi informasi seperti itu. Jadi mereka dibekali dengan Chromebook, lalu di sana nanti mereka diberikan penugasan yang berkolaborasi dengan teman-temannya. Gitu. Ya. Berjalan baik Pak selama ini atau ada kendala? Selama ini berjalan dengan baik. Mungkin kendalanya hanya kendala teknis aja. Jadi saat internetnya mati atau enggak, internetnya yang lambat seperti itu. Tapi bisa ditanggulangi. Tapi kalau internet itu mereka bawa sendiri atau dari sekolah menyediakan? Kalau internet itu dari sekolah sudah disediakan di setiap ruangan kelas. Oh ya, oke. Ya, jadi pembelajaran yang STEM, sains dan teknologi juga diajarkan di dalam kelas, termasuk literasinya. Oh iya, baik, luar biasa ini. Sangat menarik ya Pak kalau bagi saya, karena saya kan SMP ya, tidak seperti ini gitu. Wah, ini kayaknya sangat jadi penasaran saya, jadi pengen tahu nih, segera pengen tahu ya. Baik Pak, silakan dilanjut. Untuk bagja sudah selesai ya? Untuk bagja ini sudah selesai. Oh iya, baik. Berikutnya refleksi pendampingan individu. Ya, silakan Pak, untuk refleksi pendampingan individu 3 ini seperti apa? Baik, dari hasil survei feedback dari kepala sekolah, rekan guru dan juga murid yang sudah muncul dari saya kompetensi CGP-nya, yaitu dapat berbagi dengan rekan sejawat dan juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi terhadap murid. Yang perlu ditingkatkan yaitu tentang pengembangan emosional dirinya saja. Ini maksudnya diri CGP, diri CGP-nya, ya. Berarti Bapak memahami ya, ternyata saya tuh kurangnya di sini gitu ya Pak ya. Menurut Bapak itu betul atau tidak gitu? Ya, menurut saya sih memang seperti itu. Jadi saya harus belajar bersabar. Pertama, kalau sedang mengajari teman atau mengajari murid, sudah dikasih tahu satu kali dan dia bertanya berulang kali, nah itu harus sabar. Berarti diulang lagi aja Pak ya, kan namanya kan anak kan juga butuh remedial ya. Betul. Ya, baik Pak, lanjut. Berikutnya tentang rencana efek diferensiasi dan kompetensi sosial emosional dan juga budaya positif. Saya akan coba di kelas 10 di sekitar bulan awal Maret tentang energi alternatif, pembelajarannya dengan kurikulum Merdeka. Nah, dari keterlaksanaan tahapan bagjanya, kita sudah mulai melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan juga variatif seperti itu. Baik, selesai ya Pak ya. Alhamdulillah. Saya benar-benar terkesima dengan paparan Bapak tadi, luar biasa. Sangat baik sekali Pak Novi perubahannya, hasil yang dicapai. Ya, semoga nanti bisa dipertahankan dan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Novi. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak.